Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini khusus untuk pembelajaran di pertemuan pertama, yaitu untuk kelas 12 yang akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Dan di sini kami telah mempersiapkan, Bapak telah menyiapkan satu PowerPoint yang bisa Anda ikuti secara mandiri, mulai dari mempelajari tentang tujuan, pendahuluan, mengenal surat lamaran pekerjaan, memahami surat lamaran pekerjaan, karya, dan sampai nanti Anda menguasai. Dan untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa, silahkan. Terima kasih. Dan anak-anakku yang berbahagia, tujuan yang ingin dicapai dengan dalam pembelajaran ini adalah nanti diharapkan kita mampu untuk memahami apa itu surat lamaran pekerjaan, sistematikanya seperti apa, unsur-unsurnya apa saja, kemudian penggunaan bahasa di dalam surat lamaran itu seperti apa. Kemudian di kegiatan kedua mampu untuk mendata kesalahan-kesalahan penggunaan kata-kata khusus, kemudian kalimat-kalimat khusus pada bagian-bagian surat lamaran pekerjaan maupun nanti di bagian kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Kemudian setelah mengetahui, nanti kita akan mencoba memahami, ada contoh surat lamaran pekerjaan, kemudian ada dua, kita bandingkan, kemudian kita bisa merevisinya, dan yang terakhir tentunya kita bisa membuat dengan benar. Dan tentunya kami mengharapkan pada pembelajaran ini nanti afektif yang Bapak tanamkan untuk kalian harus menjadi siswa yang jujur mulai sekarang, cermat artinya nanti dalam memahami, mencari kesalahan-kesalahan penulisan itu harus sungguh-sungguh. Kemudian fokus kita adalah bisa membuat surat lamaran pekerjaan sebaik-baiknya dengan kalimat yang baik. Kemudian kalaupun ada nanti revisi huruf demi huruf yang salah, jangan mudah putus asa, tetap bekerja keras, kemudian berbagi ilmu, kemudian tepat waktu, serta perkembangan harus kita ikuti. Baik, kita mulai di pendahuluan. Bapak telah siapkan di situ ada beberapa link untuk motivasi saja. Silahkan agar mendapatkan satu arahan yang kuat. Apa sih hasil dari pembelajaran ini yang diharapkan? Tentunya setiap orang ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga intinya pembelajaran ini menjadikan Anda menjadi orang sukses. Sudah ada link untuk bagaimana Deddy Corbuzier akan memberikan fokus kepada kalian menjadi orang sukses dunia itu seperti apa. Kemudian nanti ada Om Santoso juga akan memberikan motivasi untuk mencapai sukses dunia dan dunia akhirat. Kemudian ada link berikutnya tentang contoh-contoh. Di abad modern ini orang membuat surat lamaran pekerjaan yang sudah memiliki pola kreatif. Bisa dilihat nanti di form surat lamaran pekerjaan. Kemudian strukturnya juga, kelengkapannya juga. Kemudian seandainya kita akan mengirimkan susunan mapnya seperti apa, Anda bisa buka linknya. Kemudian tahapan berikutnya setelah melamar itu akan mendapatkan jawaban, mungkin akan diuji wawancara apa yang kita persiapkan, kemudian catatan-catatan psikotes apa yang dapat kita lakukan, gitu ya. Baik, kita masuk saja pada pembelajaran mengenal tentang surat lamaran pekerjaan. Kita bisa melihat satu link ini untuk belajar bersama. Oke. Ya. Adik-adik pernah melihat iklan lowongan pekerjaan di surat kabar kan? Ya, kalau kita menemukan iklan surat lamaran pekerjaan yang cocok,
tentu kita harus tahu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang benar dan menarik. Gimana sih caranya? Yuk sama-sama belajar. Halo adik-adik, ketemu dengan saya Maria, tutor Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Tentu pada saat kita melamar sebuah pekerjaan, kita membutuhkan sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik, bukan? Oke, kita akan pelajari unsur-unsurnya satu persatu ya. Mari kita belajar. Ada 7 unsur yang perlu. Ya. Di belakang tadi sudah kita lihat unsur-unsur surat lamaran pekerjaan di dalam kertas kerja dari Bu Retno. Nah, itu bisa kita pelajari ya. Kita bisa pelajari dan kita juga bisa melihat di di buku paket kita tentang unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Silahkan lanjutkan videonya. Dan jangan lupa tetap belajar kembali, pahami satu persatu di situ. Nah, di dalam contoh itu nanti ada beberapa hal yang perlu kalian cermati di situ ya. Baik. Dan berikutnya, setelah kita tahu tentang struktur surat lamaran pekerjaan, unsur-unsurnya, harapan Bapak dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan bisa mengetahui bagaimana aturan-aturan penggunaan bahasa dalam surat lamaran pekerjaan. Tentunya kita simak hal berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama saya Eni Sukaini. Kali ini kita akan membahas surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran kita adalah agar peserta didik dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikannya dalam pembahasan berikut. Yang pertama adalah tempat dan penanggalan surat. Inilah contohnya, Bandung 2 Agustus 2017. Perhatikan di situ, setelah penyebutan kota atau tempat surat, maka harus ada tanda koma, dan setelah tahun tidak boleh diakhiri dengan tanda bacaan apapun, termasuk titik. Ya, perhatikan itu, setelah kota, koma, tidak boleh diakhiri tanda baca. Hal dan lampiran surat. Hal surat adalah lamaran pekerjaan dan lampirannya tertulis di situ satu berkas. Bisa menggunakan kata hal atau perihal. Hal surat ya. itu akan menjadi penanda identitas surat tersebut adalah surat lamaran pekerjaan. Adapun lampiran satu berkas itu berisi berkas-berkas pelengkap data kualifikasi pelamar. Kita beralih kepada struktur yang berikutnya, kepada sistematika berikutnya, yaitu alamat yang dituju. Inilah contohnya. Yang terhormat, Kepala Bagian Personalia PT Indo Sukses, Jalan Jenderal Sudirman. Perhatikan penulisan singkatan Jakarta yang terhormat Selatan. Itu ya anak-anak. Kalau kita perhatikan penulisan alamat surat tersebut, di situ terdapat penggunaan ejaan tanda titik setelah kata YTH yang disingkat. Kita tidak boleh menggunakan tanda baca yang lain seperti hanya titik 2 ataupun koma. Kemudian penulisan jalan mesti ditulis lengkap, jalan, tidak boleh disingkat menjadi JLN. Ya, kalaupun terpaksa JLN boleh, tapi ada titiknya ya, pada alamat surat, yaitu penulisan lembaga atau perusahaan yang kita lamar. Jika menggunakan huruf besar, maka tidak disertai dengan tanda titik. Ya. Berarti di sini ada aturan penulisan huruf untuk kapital. Lembaga
Jadi, singkatan jika tidak penulisan boleh seperti ada ini, tanda baca. maka berarti itu SMA juga salah. ada titiknya, jadi SMA begitu. Selanjutnya kita beralih pada penulisan yang lain seperti ini. Pada penulisan seperti ini, kota atau tempat alamat surat ditulis dalam satu baris sehingga setelah nomor surat maka diberikan tanda koma. Ya. Kita berlanjut kepada struktur berikutnya yaitu salam pembuka. Ada pilihan yang bisa kita buat yaitu yang pertama dengan menggunakan salam yang netral atau yang lazim, betul. yaitu Lebih dengan baik menggunakan hormat. yang itu. Atau Ya. untuk instansi tertentu kita bisa menggunakan salam assalamualaikum. Berikutnya adalah pembuka surat. Contoh ini adalah pembuka surat untuk surat lamaran yang ditulis berdasarkan iklan. Sesuai dengan penawaran lowongan pekerjaan dari PT Indo Sukses seperti yang termuat pada harian Kompas tanggal 24 Juli 2017, saya mengajukan diri untuk bergabung ke dalam tim IT di PT Indo Sukses. Pada pembuka surat ini, ada unsur kebahasaan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti saya. Hindarilah penggunaan kata ganti kami karena kita menulis atas nama pribadi seorang betul. diri. Berikutnya, Jangan gunakan isi aku pada ya, pembuka melihatkan surat yang kesombongan harus kita. perhatikan. Gunakan kata saya. Karena surat ini ditulis berdasarkan iklan, maka pembukanya haruslah berisi rujukan iklan. Dan pada pembuka surat ini juga mesti berisi tujuan penulisan surat yang di sini diungkapkan dengan kalimat mengajukan diri untuk bergabung ke dalam tim IT di PT Indo Sukses. Ya. Berikutnya kita masuk pada identitas pelamar. Pada bagian ini ada ejaan yang harus diperhatikan. Perhatikan yang merah-merah itu menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk pembelajaran kita, kecermatan untuk kalian. penulisan rincian, hindari penggunaan huruf kapital seperti pada contoh berikut. Nama, tempat, pendidikan, Mengapa alamat, harus kecil? telepon, email, Karena dan setelah status kata berikut kami. itu adalah titik Akan tetapi titik dua. untuk hal lain atau kata-kata yang lain yang memang seharusnya menggunakan huruf kapital, perhatikanlah aturan penggunaan huruf kapital seperti pada nama, kemudian pada tempat, pada nama bulan, pada nama lembaga, dan juga pada yang menggambarkan tempat geografis. Kita berlanjut masih pada bagian isi. Ini adalah kalimat-kalimat data pengungkap lampiran maksudnya anakku. menjadi bahan pertimbangan dari diri pelamar. Ini yang biasa dilampirkan. Pernyataan kalimatnya seperti ini. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan 1. Daftar riwayat hidup, 2. Fotokopi ijazah S1, 3. Fotokopi Namun di contoh sertifikat ini ada khusus atau kesalahan pelatihan, penulisan anak-anak. dan pas Di foto awal tanda. nomor 1, 2, 3, dan 4 diawali dengan huruf kapital karena titik 2 seharusnya menggunakan huruf kecil ya. Mohon untuk diperhatikan di situ. Dan pas foto. Yang terakhir adalah penutup surat dan salam penutup serta tanda tangan dan nama diri pelamar. Pernyataan penutup yang lazim adalah seperti contoh berikut. Besar harapan saya untuk diberi kesempatan wawancara dan dapat menjelaskan lebih mendalam mengenai diri saya. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, pada bagian penutup ini terdapat sapaan yang tepat, yaitu penggunaan Bapak atau Ibu. Kemudian dipisahkan dengan tanda koma supaya tidak menjadi rancu dengan Bapak atau Ibu saya. Kata sapaan itu sering kali kita temukan bentuk yang keliru sehingga menjadi perhatiannya. Nah, katanya pada perhatiannya pada konteks tersebut tidak Harus mengacu kepada orang, haruslah ya. kita hindari. Atas perhatian Para bapak, peserta ibu didik atau yang saudara. berbahagia,
Ya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini, menulis surat lamaran pekerjaan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Ya. Mudah-mudahan kita dapat membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik, dan pada akhirnya suatu saat nanti kita bisa bekerja di perusahaan yang kita harapkan. Ya, terima kasih Bu Terima Eni. kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nah, itu adalah tata bahasa di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk memahami SLP ya. Nah, sekarang di halaman kelima ini di kertas kerja itu Bapak contohkan di situ ya. Ada satu surat lamaran pekerjaan. Nah, kemudian Bapak mengharapkan kerjakan soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 serta 6 yang ada di surat berikutnya itu untuk memahami apakah kita sudah paham tentang surat lamaran pekerjaan, gitu ya. Dan untuk soal nomor 1 Anda dimohon untuk mendefinisikan dengan bahasa kalian apa sih surat lamaran pekerjaan itu. Kemudian di dalam contoh surat di halaman 5 lembar ini tandai struktur surat itu. Tadi kan sudah kita lihat ada tempat dan tanggal dan seterusnya. Mohon untuk diisi, uraikan isi masing-masing. Jadi tempat dan tanggal surat isinya apa itu? Hal isinya apa? Kata pembuka apa isinya? Tolong dituliskan dengan rinci. Setelah itu buatlah peta konsep sama seperti yang ada di sampingnya itu menurut kalian ya. Kemudian amati kesalahan penulisan di dalam contoh itu di dalam tabel. Tidak baku, bakunya apa? Rujukannya Anda dapat dari mana? Dari KBBI atau dari Bu Ebi atau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia? Silahkan ya. Kami ingin Anda juga cermat, tidak hanya bisa menyalahkan saja tapi tahu bahwa itu ada rujukannya. Kemudian terakhir tugas kalian untuk membenahi menjadi sebuah surat lamaran pekerjaan. Baik, selamat belajar. Bapak tunggu Anda menjadi orang yang semangat dalam mengerjakan tugas pada pertemuan kali ini. Semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.